Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya, Dewi Ika Oktavia. Oke, akhirnya ya, di pertemuan yang ketiga, sekarang kita sudah mulai masuk nih ke teknik analisis. Atau bisa kita sebut dengan alat analisis ya. Dalam menganalisis laporan keuangan kita butuh alat analisis yang dinamakan dengan teknik analisis. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas ya mengenai teknik analisis komparatif. Nah, ini teknik analisis yang pertama yang akan kita pelajari. Oke. Nah, secara garis besar ya, saya gambarkan di slide yang pertama ini. Oke, pada analisis komparatif nanti kita akan mempelajari, kita akan menghitung, kita akan praktek mengenai apa? Mengenai laporan keuangan yang akan diperbandingkan. Jadi komparatif itu artinya sama dengan perbandingan ya. Kita akan memperbandingkan dua atau lebih sebenarnya, tetapi kalau saran saya dua aja sudah cukup. Dua laporan keuangan di tahun yang berbeda atau periode yang berbeda pada akun yang sama. Nah, ini pengertiannya hampir sama dengan metode horizontal yang kemarin saya sampaikan ya. Kalau metode horizontal itu sama dengan memperbandingkan dua laporan keuangan atau lebih. Nah, maka dari itu penjabaran dari metode horizontal ini adalah analisis komparatif. Oke. Nah, di analisis komparatif ini nanti hasilnya akan berupa naik atau turun. Kemudian kenaikan atau penurunan itu nanti yang akan kita interpretasi atau yang akan kita analisis. Kenapa? Alasannya apa? Gitu ya. Setelah kita melihat gambaran ini, jadi kita bisa merangkum apa sih analisis komparatif itu? Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen. Di sini maksudnya elemen adalah akun ya, di laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan dan dinyatakan dalam nilai atau persentase. Di sini saya garis bawahi ada 3 yang poin penting ya di sini. Antar elemen yang sama. Nah, di sini yang dibandingkan itu akun-akun yang sama. Kemudian beberapa periode yang berurutan itu maksudnya tahunnya ya, tahunnya berurutan. Misalnya kita bandingkan laporan keuangan tahun 2021. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Udah cukup 2 laporan keuangan saja yang akan kita praktekkan di analisis komparatif. Kemudian yang kita bandingkan akun apa nih? Misalnya ya, penjualannya. Jadi akunnya yang dibandingkan juga sama untuk di tahun sebelumnya. Kita bandingkan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun sebelumnya, gitu ya. Kemudian poin yang terakhir dinyatakan dalam nilai atau persentase. Nah, nanti hasilnya itu kita akan menentukan selisih dari perbandingan tahun ini dengan tahun sebelumnya yang dinyatakan bisa dengan rupiah atau mata uang lainnya, mata uang negara lain bisa, atau dengan persentase. Nah, nanti selisihnya tadi yang dalam bentuk rupiah itu kita persentasekan, kita ubah menjadi persentase. Oke, selanjutnya tujuan analisis komparatif. Nah, kita menganalisis komparatif itu tujuannya apa ya? Kenapa kok kita pakainya analisis komparatif bukan analisis yang lain? Nah, ini tujuannya. Untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan. Intinya itu ya. Jadi, kalau kita menganalisis menggunakan analisis komparatif, itu nanti hasilnya berupa akun-akunnya itu naik atau turun. Kemudian diinterpretasi. Intinya itu ya.
Selanjutnya, manfaatnya apa? Tentu kalau kita menganalisis menggunakan alat analisis itu ada manfaatnya, dan manfaatnya itu pasti berbeda-beda ya, setiap alatnya ya. Nah, untuk analisis komparatif ini, manfaatnya adalah untuk memprediksi. Jadi, masuk ke tujuan analisis laporan keuangan yang forecasting ya. Untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, dengan kita menganalisis komparatif, nanti kita akan tahu akunnya itu ke depannya akan naik atau turun. Gitu ya. Misalnya pendapatan rapid. Misalnya ini di klinik ya, di perusahaan jasa kesehatan. Ada pendapatan rapid di tahun 2019. Ternyata pendapatannya itu bagus ya. Dalam 1 tahun itu mencapai 50 juta misalnya. Kemudian di tahun 2020 itu makin naik nih, jadi 60 juta. Nah, coba kita dengan memperkirakan kondisinya juga, tidak hanya kita melihat perbandingannya itu ya, kita juga melihat kondisinya juga. Bagaimana apakah akan naik atau turun nanti kalau di tahun 2021. Nah, ini maksud dari memprediksi ya. Jadi dengan kita menggunakan analisis komparatif, kita bisa memprediksi akunnya itu akan naik atau turun di tahun depan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor penyebab perubahan pos laporan keuangan. Nah, di sini saya masukkan 5 interpretasi dari naik atau turun suatu akun. Tetapi sebenarnya itu masih banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di pos laporan keuangan kalau naik atau turun ya. Nah, coba kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama mengenai perolehan aktiva baru. Nah, ini kira-kira di akun apa ya yang naik atau turun atau di laporan keuangan yang mana? Nah, untuk perolehan aktiva baru ini sama saja kita membeli aktiva ya. Ada transaksi bahwa pada tahun itu perusahaan telah melakukan pembelian aktiva. Nah, berarti apa? Berarti yang berpengaruh adalah di laporan posisi keuangan atau laporan neraca di bagian akun aktiva. Nah, aktivanya naik atau turun? Kalau kita beli berarti menambah aktiva ya. Berarti aktivanya naik gitu ya. Sebenarnya simpel sih. Kita bagaimana kita melogika suatu kejadian naik atau turun. Nah, kemungkinannya ada 2 itu. Kemudian penjualan aktiva. Kalau penjualan aktiva itu kan kebalikannya dari pembelian ya. Berarti pada akun aktiva ada penurunan. Seperti itu. Kemudian penarikan dan pelunasan utang. Nah, kalau penarikan dan pelunasan utang itu yang berubah akun apa? Berarti akun utang. Nah, berubahnya naik atau turun tergantung. Kalau naik berarti ada penarikan utang ya. Jadi terjadi transaksi utang di perusahaan. Kemudian kalau utangnya turun berarti ada kemungkinan bahwa perusahaan itu telah melunasi utangnya. Kemudian ada perubahan volume penjualan, juga ada perubahan tarif pajak, dan sebenarnya itu ada perubahan lainnya. Nah, nanti tugasnya teman-teman coba kita cari apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di pos laporan keuangan. Gitu ya. Nanti kita cari bersama, kemudian di pertemuan ketiga nanti kita akan melakukan praktek langsung, memasukkan angka ke dalam rumus ya. Nanti kita coba praktek. Saya akan berikan 1 kasus, kemudian teman-teman diskusikan bersama-sama di kelas ya. Oke, cukup itu saja yang saya bahas di pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.